Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kakak Dewi, kamu tidak berbohong padaku, kan? Tanya Nili, menghela nafas lega setelah merasakan suhu tubuhnya dengan cepat mendingin. Perasaan itu sebelumnya terlalu menakutkan, bahkan membuatnya memiliki ketakutan yang berlama-lama. Untuk apa aku berbohong padamu? Ini adalah bagaimana kita merasakan kekuatan hukum di masa lalu. Yuyan mengerutkan kening saat dia berbicara dengan tidak senang. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Nili sebelumnya. Mungkinkah Nili gagal merasakan kekuatannya? Namun, bahkan jika dia gagal, itu tidak akan menyebabkan tubuhnya terasa seperti terbakar sampai dia akan melompat ke dalam air, kan? Oke, Nili melambaikan tangannya saat dia dengan sedih berkata, kamu mengatakan untuk merasakan jejak cahaya dalam kegelapan. Benar, Yuyan menganggukkan kepalanya dan berkata, seharusnya seperti ini bagimu untuk bisa merasakan hukum cahaya. Kamu mengatakan jejak, kata Nili dengan depresi. Itu adalah jejak, jawab Yuyan. Metode untuk merasakan hukum tidak boleh salah. Kembali ketika dia pertama kali memulai, dia berlatih selama beberapa dekade untuk dapat merasakan hukum api. Bagaimana itu jejak? Itu hanya terasa seperti matahari. Mataku hampir buta. Kehangatan apa? Seluruh tubuhku terasa seperti sedang dipanggang. Terlalu menakutkan, mengolah kekuatan hukummu terlalu berbahaya. Kata Nili, rasa takut masih berlama-lama di hatinya. Perasaan terik matahari sebelumnya hampir membuatnya dimasak dari dalam. Sambil melihat Nili, Yuyan membuat ekspresi aneh saat dia menjadi linglung. Bagaimana bisa? Seberapa aneh dia? Banyak orang membutuhkan beberapa lusin tahun pelatihan untuk dapat merasakan bahkan jejak kekuatan hukum dan itu akan dianggap cukup bagus. Bahkan mereka yang memiliki tubuh surgawi berbakat akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun pelatihan. Namun, Nili merasakannya pada percobaan pertamanya. Lebih jauh lagi, apa yang dia rasakan bukanlah jejak hukum cahaya, tetapi sebenarnya matahari yang terik. Pernah dikatakan bahwa ketika dewa spiritual cahaya berkultivasi hingga batasnya, dia mampu mengendalikan kekuatan yang menyala-nyala yang mirip dengan matahari. Setiap kali dia merasakan hukum, dia akan tenggelam dalam terik matahari. Namun, Nili baru saja mulai mengolah kekuatan hukum. Bahkan Yuyan merasa otaknya tidak cukup untuk memproses semuanya. Nili mengingat kejadian sebelumnya. Memang sedikit berbahaya, tapi dia merasakan betapa kuatnya hukum itu. Ternyata dunia ini terbentuk dari kekuatan hukum. Kekuatan jiwa manusia diperlakukan sebagai dasar kultivasi. Nili kembali ke mata air hitam untuk merendam tubuhnya saat dia perlahan memahami dan mendekonstruksi kekuatan hukum. Dia bisa merasakan bahwa sebenarnya ada pola prasasti misterius yang terbentuk di telapak tangannya. Untaian pola prasasti cahaya yang sangat kecil mengalir di telapak tangannya. Jadi ini adalah inti dari hukum. Nili tercengang. Pola prasasti yang mengalir ini membuktikan bahwa esensi hukum bukanlah energi alam, tetapi diciptakan oleh suatu keberadaan tertinggi. Itu memenuhi dunia dengan pola prasasti misterius dan membentuk hukum. Pola prasasti ini memenuhi seluruh dunia, seperti udara. Tidak heran ketika orang-orang seperti Yuyan mampu mengumpulkan percikan ilahi mereka bersama-sama setelah dipatahkan. Yuyan adalah hukum api di langit dan bumi, hukum api adalah dia. Setelah jumlah tertentu dikumpulkan, Yuyan akan direformasi. Secara teknis, di kehidupan sebelumnya, ketika Nili ingin menembus peringkat legenda, dia diminta untuk mengolah kekuatan hukum karena dunia ini sudah diselimuti kekuatan hukum, seperti sangkar besar yang menjebak semua orang. Namun, Nili beruntung dan masuk ke dalam buku roh iblis duniawi, melakukan kontak dengan teknik budidaya yang benar-benar baru dan mampu melepaskan diri dari dunia ini. Ketika dia melihat pola prasasti di telapak tangan Nili yang berisi hukum cahaya yang menyala-nyala, Yuyan awalnya berpikir bahwa dia yang menulisnya sendiri, dan terkejut. Nili benar-benar mampu memahami hukum cahaya dalam waktu sesingkat itu. Ini benar-benar tak terbayangkan. Apa yang Yuyan tidak tahu adalah bahwa pola prasasti ini diperoleh oleh Nili melalui dekonstruksi hukum. Hakikat hukum sebenarnya hanyalah pola prasasti. Karena keberadaan tertinggi ini mampu meletakkan pola prasasti ini di sekelilingnya,
kekuatan keberadaan tertinggi ini seharusnya lebih kuat daripada puncaknya dari kehidupan sebelumnya. Kekuatan hukum. Menarik. Sudut mulut Nili mengungkapkan sedikit senyuman. Suara berdesis terdengar dan tangan kanan Nili diselimuti oleh bola-bola kecil cahaya putih. Lampu putih ini seperti peri yang menyala-nyala, terus bergerak. Di mana ada cahaya, di situ ada kegelapan. Karena kedua pola prasasti itu berlawanan, seharusnya mudah untuk mendekonstruksinya. Nili berpikir dalam hatinya sambil terus mengolah dan merasakan kekuatan kegelapan. Dalam kehampaan tak berujung, kegelapan terdingin dan terdalam. Secara bertahap, Nili sepenuhnya membenamkan dirinya dalam hukum kegelapan yang padat. Karena Nili tidak berbicara sepatah kata pun dan terus mengembangkan kekuatan hukum, Yuyan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Dalam ribuan tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan bakat yang begitu mengejutkan, dan mampu memahami hukum cahaya dalam waktu sesingkat itu. Sulit membayangkan seperti apa kultivasi Nili di masa depan. Akankah dia melampaui dewa spiritual cahaya di puncaknya? Dia melanjutkan kultivasinya sendiri. Perlahan, Nili mendekonstruksi hukum kegelapan. Lagi pula, tidak peduli apakah itu hukum cahaya atau hukum kegelapan, mereka adalah energi kedua setelah kekuatan surga dan tingkatnya lebih tinggi dari kekuatan jiwa. Tidak sulit untuk menangkap mereka. Sesaat kemudian, Yuyan tiba-tiba membuka matanya dan menatap Nili dengan tak percaya. Nili perlahan membuka telapak tangannya dan cahaya gelap menyala di atas tangannya, seperti gumpalan api berwarna hitam yang bergerak di telapak tangannya. Terang dan gelap, Nili masuk jauh ke dalam pikirannya. Dia bertanya-tanya, ahli tertinggi mana yang menciptakan kekuatan hukum dan apa motifnya? Di dunia ini, budidaya kekuatan hukum memang diperlukan untuk mencapai alam takdir surgawi untuk memobilisasi energi yang tidak sesuai dengan Anda sendiri. Dengan kekuatan seperti itu yang ada, itu menyebabkan dunia ini disegel. Bahkan jika seseorang mampu berkultivasi ke alam takdir surgawi, mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menembus keseimbangan hukum dan memasuki alam yang lebih tinggi lagi. Jika bukan karena dia memiliki buku roh iblis duniawi di kehidupan sebelumnya, Nili tidak akan mampu menembus keseimbangan hukum setelah insiden dan memasuki alam lain. Lupakan saja, jangan pikirkan ini untuk saat ini. Nili terus bermain dengan hukum cahaya dan kegelapan, mengendalikan mereka untuk berubah menjadi bentuk yang berbeda. Dengan kekuatan hukum ini bersamanya, bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli tertinggi, dia akan memiliki beberapa metode untuk menghadapinya. Sampai di Black Spring, Yuyan tercengang saat dia menatap Nili. Pada saat ini, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Seseorang sebenarnya dapat merasakan hukum cahaya pada percobaan pertamanya, dan percobaan pertamanya menjadi setara dengan terik matahari. Selanjutnya, dalam waktu sesingkat itu, dia sudah tahu bagaimana mengendalikan dan menggunakan hukum cahaya. Yang lebih konyol adalah setelah dia menguasai hukum cahaya, orang ini juga menguasai hukum kegelapan. Apakah dia masih manusia? Dalam puluhan ribu tahun Yuyan, dia belum pernah melihat seseorang seperti Nili, yang mampu memahami baik hukum cahaya dan kegelapan, sebelumnya. Jika dia diberi waktu yang cukup, sampai sejauh mana dia akan tumbuh. Bahkan Yuyan tidak bisa membayangkannya. Di dunia ini, belum pernah ada orang yang bisa memahami dua jenis hukum seperti ini sebelumnya. Belum lagi hukum terang dan kegelapan, dua kekuatan hukum yang berada di peringkat 10 besar. Hati Yuyan, pada saat ini, tidak bisa tenang lagi. Dia awalnya berpikir bahwa Nili akan membutuhkan setidaknya puluhan tahun untuk dapat merasakan bahkan jejak hukum cahaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mencapai tingkat seperti itu dengan begitu cepat. Dia menatap Nili, sedikit tertekan. Bahkan jika dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia tidak bisa membantu kehilangan ketenangannya dengan kecepatan budidaya menakutkan Nili. Berapa banyak usaha dan penderitaan yang harus dia lalui ketika dia berkultivasi. Nili mengangkat kepalanya, menatap Yuyan dan menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresinya. Dia dengan penasaran bertanya, "Saudari Dewi, ada apa denganmu?" Tidak ada. Dia tergagap. Faktanya, ini tidak ada hubungannya dengan kecepatan kultivasi Nili.
Di mata orang-orang seperti Yuyan, kekuatan hukum adalah hukum langit dan bumi. Mereka telah kehilangan kemampuan untuk berpikir dan mempertanyakannya, namun, itu kasus yang berbeda untuk Nili. Dia menggunakan sudut pandang untuk memahami kekuatan hukum, itulah sebabnya dia bisa memahaminya dengan sangat cepat. Setelah memahami hukum terang dan kegelapan, dia akan mampu menunjukkan kemampuan tempur yang lebih kuat dalam ranah peringkat legenda. Bagaimanapun, kekuatan hukum berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kekuatan jiwa. Nili terus berlatih di mata air hitam, menyempurnakan fisik dan ranah jiwanya dengan hukum cahaya dan kegelapan. Pada saat ini, kultivasinya juga telah mengalami beberapa perubahan, dari peringkat emas bintang 4 menjadi peringkat emas bintang 5. Benar saja, begitu dia mengolah tingkat energi yang berbeda, kecepatan kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan peringkat Black Gold pun tidak jauh dari jangkauannya. Nili berpikir dalam hatinya, jika dia mampu mencapai peringkat Black Gold, dengan metode di lengan bajunya, bahkan ketika menghadapi ahli peringkat legenda, dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah mencapai peringkat emas bintang 5, Nili merasa bahwa panda bertaring memperoleh kemampuan baru. Ada kekuatan terang dan kegelapan di perut panda bertaring. Pada saat yang sama, salah satu tangannya dapat mengontrol energi kegelapan sementara yang lain mengontrol energi cahaya. Jika kedua energi itu mendarat di tubuh seseorang, itu akan melepaskan kekuatan hebat yang puluhan kali lipat lebih kuat. Nili berniat untuk mengembangkan kemampuan tempur baru dengan kemampuan khusus ini. Adapun roh iblis bayangan iblis, Nili menyadari bahwa perubahan itu adalah yang terbesar setelah dia memahami hukum kegelapan. Itu memperpanjang waktu kemampuan bentuk kekosongan iblis bayangan, menyebabkan efek penyembunyian menjadi lebih kuat dan membuatnya lebih sulit untuk dideteksi. Roh iblis bayangan iblis juga tampaknya telah mengembangkan kemampuan bertarung yang lebih kuat. Nili telah tenggelam dalam pikirannya selama ini sementara Yuyan berada di atas Black Spring, menatapnya, dan tenggelam dalam pikirannya juga. Kembali ketika Nili mengatakan bahwa dia memiliki metode untuk membantunya merekonstruksi tubuh ilahinya, dia tidak percaya padanya. Namun, setelah melihat Nili memahami hukum cahaya dan kegelapan dalam waktu sesingkat itu, dia mulai percaya pada kata-katanya. Nili tenggelam dalam pelatihannya untuk sementara waktu dan, segera, 20 hari lebih cepat berlalu. Meskipun budidayanya berhenti di peringkat emas bintang 5, setelah menyempurnakan kekuatan hukum, tubuh fisiknya sudah mencapai tingkat peringkat emas hitam. Jika saya terus menggunakan kekuatan hukum untuk memperbaiki tubuh saya mungkin bisa mencapai fisik peringkat legenda dalam waktu 3 bulan. Nili berpikir dalam hatinya. Karena tubuh fisik lebih kuat, itu berarti dia tidak perlu khawatir tentang melindungi hidupnya. Sama seperti Duan Jian, dengan fisik naganya, bahkan pedang pun tidak akan bisa menebas tubuhnya. Nili membuka matanya, setelah menutup indranya sehingga dia bisa berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Mengenai kecepatan kultivasi Nili, Yuyan sama sekali tidak berkomentar. Pemahamannya terhadap kekuatan hukum tampaknya bahkan lebih tinggi dari miliknya. Yuyan tidak tahan lagi dan bertanya, Nili, apa metode rekonstruksi yang Anda bicarakan sebelumnya? Karena Yuyan akhirnya mau percaya padanya, dia tersenyum dan berkata, bagian mendasar dari hukum adalah pola prasasti. Memahami kekuatan hukum sama dengan menguasai pola prasasti di dalamnya. Penghancuran percikan ilahi Anda sama dengan pola prasasti yang putus. Saya hanya perlu merekonstruksi hukum pola prasasti dan tubuh ilahi Anda perlahan-lahan akan tumbuh kuat. Kekuatan hukum antara langit dan bumi juga akan, sekali lagi, mengalir ke tubuh ilahi Anda. Yuyan tampaknya mengerti apa yang dia katakan, namun, dia tidak bisa mengerti mengapa dasar-dasar kekuatan hukum sama dengan pola prasasti. Nili tidak mau menjelaskan lebih jauh dan berkata, kamu hanya perlu tahu bahwa aku dapat membantumu merekonstruksi tubuh sucimu. Setelah merenung sejenak, dia berkata, jika kamu ingin merekonstruksi tubuhku, kamu harus meletakkan beberapa pola prasasti di dalamnya. Benar, Nili mengangguk. Baiklah kalau begitu, kamu bisa mencobanya. Yuyan mengangguk setuju. Setelah saya merekonstruksi tubuh ilahi Anda, hukum antara langit dan bumi secara alami akan tertarik kepada Anda.
Namun, jangkauannya sangat terbatas. Jika Anda tetap berada di mata air hitam ini, setelah kekuatan hukum di sekitarnya diserap oleh Anda, kecepatan rekonstruksi Anda akan melambat secara bertahap. Jika Anda berkeliling dan menyerap kekuatan hukum, maka itu akan sangat meningkatkan kecepatan rekonstruksi tubuh ilahi Anda. Setelah mendengar kata-kata Nili, alis Yuyan sedikit menyatu, tapi jika aku meninggalkan mata air hitam ini, binatang iblis peringkat legenda di bawah kolam pasti akan merasakannya. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menghadapi mereka. Bahkan jika Anda membantu saya merekonstruksi tubuh ilahi saya, kekuatan saya hanya akan menjadi peringkat legenda paling banyak. Pergi dari sini tidak akan sulit, kata Nili sambil tersenyum ringan. Dia sudah menyiapkan rencananya. Meskipun Yuyan telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi, oleh karena itu, pikirannya agak sederhana. Meskipun rekonstruksi tubuhnya hanya dapat membuat kekuatannya mencapai peringkat legenda, bagaimanapun juga itu tetap peringkat legenda. Jika dia bisa membawa Yuyan, setidaknya dia akan memiliki pembantu peringkat legenda bersamanya. Jika Yuyan mengetahui pikiran Nili saat ini, dia mungkin akan muntah darah karena marah. Dia adalah dewa spiritual dan Nili benar-benar menganggapnya sebagai penolong. Tentu, hal-hal yang dilakukan Nili bermanfaat bagi kedua belah pihak. Yuyan akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya dengan kecepatan yang lebih cepat, karenanya mendapatkan manfaat dari ini juga. Oh, Anda punya ide? Yuyan bertanya dengan alisnya dirajut. Aku bisa menggunakan beberapa pola prasasti dan meletakkannya dalam susunan untuk meniru auramu. Setelah itu, saya akan menggunakan beberapa pola prasasti untuk menyembunyikan aura Anda dan mengeluarkan Anda. Nili tersenyum ringan dan berkata, namun, ini sedikit merepotkan dan adik Dewi harus menderita sedikit keluhan. Yuyan merenung sebentar, lalu menganggukkan kepalanya, baiklah kalau begitu, bantu aku merekonstruksi tubuh ilahiku. Meskipun dia tertekan bahwa tubuhnya akan dilihat oleh Nili, tetapi dibandingkan dengan tubuhnya yang direkonstruksi, itu tidak lagi penting. Selama dia bisa hidup kembali, dia bisa membantu klan manusia mempertahankan benang kehidupan. Baiklah, kalau begitu aku akan turun. Nili mengangguk saat ia menyelam ke Black Spring. Dia berenang jauh ke mata air hitam dan, sekali lagi, berhenti di samping bola lampu merah. Melihat ke depan, dia melihat tubuh kecil Yuyan saat diam-diam diletakkan di bola lampu merah. Meskipun fisiknya kecil, dia memiliki sosok jam pasir. Namun, pada saat ini, Nili tidak memiliki pemikiran lebih lanjut dan mengumpulkan beberapa pola prasasti di tangannya. Ketika dia melihat pola prasasti di telapak tangannya, Nili perlahan meletakkan tangan kanannya di tubuh Yuyan dan merasakan struktur pola prasasti di tubuh ilahinya. Meskipun tubuh Yuyan sangat kecil, kedua tangan Nili mampu menutupi setengah dari tubuhnya. Mau tak mau dia merasa sedikit canggung saat merasakan kulit halus dan indah di telapak tangannya, serta dua benjolan kecil itu. Lagi pula, Yuyan tidak mengenakan pakaian apapun di tubuhnya sekarang. Menenangkan hatinya, Nili mulai membuat pola prasasti. Pola prasasti sedang dikirim ke tubuh ilahi Yuyan. Setelah pola prasasti memasuki tubuh ilahi Yuyan, mereka dengan cepat menyatu seolah-olah mereka secara alami kompatibel satu sama lain. Di atas mata air hitam, Yuyan tiba-tiba membuka matanya. Meskipun dia masih dalam keadaan jiwa, dia bisa merasakan perubahan yang terjadi pada tubuh dewanya. Sebuah energi yang kuat memasuki tubuhnya melalui dadanya, seolah-olah petir bersirkulasi di dalam tubuhnya, yang menyebabkan dia merasa aneh. Rasa sakit dan mati rasa membuatnya sedikit sulit untuk menanggungnya. Sementara Nili mengirimkan pola prasasti, tubuh ilahi Yuyan mulai berputar bolak-balik. Baik ramah, pikir Nili. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa jika tubuhnya tidak seukuran bayi, Yuyan pasti akan menjadi wanita yang sangat cantik. Nili mengirim set kedua pola prasasti. Saat merasakan perubahan dalam tubuh ilahi Yuyan, tsunami pikiran tiba-tiba mengalir ke kepalanya. Dia bisa melihat pemandangan berkelebat di depan matanya. Ini adalah kenangan yang tersembunyi jauh di dalam Yuyan. Ketika adegan dimulai, dia melihat meteor melesat melintasi langit saat menarik dua sinar api di belakangnya, seperti sepasang sayap.
Yuyan meringkuk di meteor. Itu menyilaukan mata saat jatuh dan menabrak tanah, membentuk kawah besar. Pasangan muda berjalan mendekat dan membawa Yuyan dari kawah, ke dalam pelukan mereka. Apa yang harus kita panggil dia? Tanya wanita muda itu. Sang suami merenung sejenak dan berkata, sayap yang membumbung, nyala api yang jatuh. Sebut saja dia Yuyan 1. Oke, kita akan memanggilnya Yuyan. Yuyan kecil, kamu harus tumbuh dengan cepat. Di bawah asuhan pasangan itu, Yuyan mulai tumbuh dewasa. Kenangan ini memasuki otak Nili dan dia mengerutkan kening sambil merasa sedikit penasaran. Jadi Yuyan datang ke dunia ini dari dalam meteor. Apa yang menyebabkan Nili penasaran adalah apa sebenarnya identitasnya dan dari mana asalnya. Nili memperhatikan bahwa selain pola prasasti yang merekonstruksi, ada juga 5 lampu emas yang luar biasa di dalam tubuhnya. 5 lampu emas samar-samar terlihat saat melayang di antara pola prasasti. Nili mencoba menggunakan pikirannya untuk mendekat, tapi 5 lampu emas tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Dia merasakan serangkaian rasa sakit yang tajam di alam jiwanya dan dengan cepat menarik kembali pikirannya. Nili mengerti sedikit, 5 lampu emas ini adalah asal-usul kehidupan Yuyan. Selama 5 lampu emas masih ada, bahkan jika percikan ilahinya hancur dan hukum disita darinya, dia juga tidak akan mati karena 5 lampu emas ini jauh lebih dalam daripada hukum api. Dia samar-samar merasa bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan di dalam Yuyan. Pertama, saya akan membantu Anda memulihkan tubuh ilahi Anda. Nili merenung. Rahasia-rahasia ini bukanlah sesuatu yang bisa melibatkan dirinya sendiri atau menemukan penjelasannya saat ini. Pola prasasti hukum api dikirim ke tubuh ilahi Yuyan dan struktur pola prasasti di tubuhnya juga menjadi semakin lengkap. Pada akhirnya, mereka mencapai kondisi sempurna dan mulai berputar seperti larik, menarik energi hukum api di sekitarnya dan dengan panik mengalirkan energi ke tubuh ilahinya. Nili menarik napas. Membantu Yuyan untuk merekonstruksi pola prasasti menyebabkan kekuatan hukum di ranah jiwanya hampir habis, membuatnya terengah-engah karena kelelahan. Namun, bisa dikatakan selesai. Nili menunduk untuk melihat dan melihat bahwa tubuh ilahi Yuyan menjadi cerah dan tembus pandang. Kulit cerah miliknya tampak terbuat dari batu giok paling murni di dunia, memancarkan kilau darinya. Lekukan yang mengejutkan itu, kaki panjang yang ramping dan ketat, dan bokong yang berdiri dengan bangga itu memancarkan godaan yang tak ada habisnya. Sampai di mata air hitam, Yuyan tiba-tiba membuka matanya dan memiliki ketidakpercayaan di wajahnya saat dia bergumam, saya tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar bisa melakukannya. Merekonstruksi tubuh ilahi adalah jenis hal yang bahkan beberapa dewa spiritual terkuat di masa lalu tidak akan mampu mencapainya, namun, Nili benar-benar mencapainya. Yuyan hanya terdiam, tidak tahu bagaimana menggambarkan pikirannya. Di musim semi hitam, tubuh surgawinya, yang masih berada di bola merah, perlahan melayang. Pada saat ini, tubuh ilahinya tampak sejernih es dan sebersih batu giok. Penampilannya yang elegan dan sakral itu akan membuat siapapun tidak dapat memiliki pikiran profan. Matanya terpejam saat dia perlahan melayang. Sosok anggun itu seperti angsa yang menari di atas air. Dimanapun ia lewat, semuanya akan menyala. Tubuh Yuyan melayang ke atas, sampai berada di atas mata air hitam dan menyatu dengan bentuk jiwanya dan akhirnya membuka matanya. Fisiknya tidak mengalami perubahan. Tingginya hanya sekitar 2 kaki, tampak sangat indah namun kecil. Setelah membuka matanya, pakaian sutra dengan cepat terbentuk, menutupi tubuhnya, namun, pakaian sutra itu samar-samar terlihat, memberikan perasaan memikat yang fatal bagi orang lain. Nili muncul dari air dan melompat. Nili, terima kasih telah membantuku memulihkan tubuh dewaku. Kecepatan pemulihannya bahkan lebih baik dari yang saya bayangkan, kata Yuyan, melihat Nili. Suaranya lembut dan lembut. Terima kasih kembali. Nili tersenyum sambil meregangkan pinggangnya. Dia harus mengatakan bahwa terus-menerus mengirim ke banyak pola prasasti ke tubuh Yuyan membuatnya cukup lelah dan perasaan ingin tidur perlahan muncul. Yuyan terdiam sejenak. Dia baru saja memulihkan tubuh ilahinya dan tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada Nili untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia merenung sejenak dan berkata, aku berhutang budi padamu.
Jika Anda membutuhkan bantuan dari saya di masa depan, jangan ragu untuk berbicara. Mendengar kata-kata Yuyan, Nili tersenyum dan berkata, karena kakak Dewi sangat sopan, maka aku akan mengucapkan terima kasih. Memiliki seorang Dewi sebagai pendukung, manusia sepertiku akan bisa berjalan dengan punggung lurus. Mendengar kata-kata Nili, Yuyan tidak bisa menahan senyum. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.